Akhirnya setelah beberapa waktu lalu, bocoran terkait operating system terbaru dari Xiaomi itu terjawab nih. Sebelumnya kita tahu operating system kebanggaan user Xiaomi itu adalah MIUI. Nah, rumor tentang sistem antarmuka terbaru Xiaomi akhirnya terjawab. Pabrikan ponsel dari China itu benar-benar mengganti sistem operasinya nih. Namanya itu HyperOS. Perubahan itu terungkap dari postingan pendiri dan CEO Xiaomi, yaitu Om Leijun. Si Om Leijun itu mengatakan bahwa HyperOS adalah sistem antarmuka terbaru dari Xiaomi. Hari ini menandai momen bersejarah setelah mengembangkan selama bertahun-tahun, sistem operasi baru kami, yaitu Xiaomi HyperOS, siap debut resmi di Xiaomi 14 series mendatang. Terus pernyataan yang sama juga diungkapkan sama Vice President Xiaomi Global, yaitu Abang Alvin Si. Melalui akun resminya, Alvin menegaskan bahwa HyperOS adalah sistem operasi terbaru dari perusahaan Xiaomi. Begitu bersemangat untuk membagikan pengumuman besar Xiaomi HyperOS terbaru, kata mantan Country Director Xiaomi Indonesia itu. Sama kayak Om Leijun nih, Alvin juga bilang ya Xiaomi HyperOS itu bakal segera dirilis. Menurut si Alvin, HyperOS untuk pertama kalinya bakal tersedia di flagship HP Xiaomi, yaitu Xiaomi 14 series nanti. Sistem operasi itu juga secara bertahap akan mengganti MIUI secara global mulai tahun 2024. Detail lainnya soal HyperOS masih belum diketahui nih. Bang Alvin cuma bilang bahwa HyperOS akan membawa sejumlah keunggulan, mulai dari performa hingga konektivitas antar smartphone dengan berbagai perangkat Internet of Things berbasis kecerdasan buatan. Hal itu juga ditegaskan sama Om Leijun nih, lewat media sosial Weibo di Cina. Leijun mengatakan bahwa HyperOS akan mendukung seluruh ekosistem produk Xiaomi di 200 kategori, termasuk smart home, mobil, dan yang lainnya nih. Pada tahun 2014 yang lalu, ketika bisnis LOT mulai berkembang, kami mulai mengeksplorasi pengembangan dan verifikasi. Di tahun 2017, penelitian dan pengembangan untuk sistem operasi yang baru secara resmi diluncurkan untuk mendukung semua perangkat dan aplikasi ekologi dengan keterangan sistem yang terintegrasi, kata Om Leijun. Terus Om Leijun juga menambahkan HyperOS dikembangkan dengan integrasi Android serta sistem Vela yang dikembangkan sendiri dari Xiaomi. Selama kurang lebih 13 tahun andalkan MIUI, selama ini sebagai operating system kebanggaan Xiaomi, MIUI udah cukup lama digunakan di berbagai smartphone Xiaomi serta sub-brandnya nih, kayak Poco dan Redmi. Si MIUI ini udah ada sejak Agustus 2010 dan masih dikembangkan seenggaknya sampai generasi ke-14 atau disebut juga MIUI 14 yang dirilis di bulan Desember 2022. Kayak HP-HP Xiaomi sekarang itu mentok di MIUI 14 ya. Hadirnya HyperOS turut menandai tamatnya riwayat MIUI nih, yang selama ini menemani aneka produk Xiaomi dan jajaran sub-brandnya. Kabar soal pengganti MIUI sebenarnya udah berkembang belakangan ini. Namun rumor yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa antarmuka pengganti MIUI itu adalah MIOS. Karena ada yang bilang dari eksekutif Xiaomi dan sekarang terjawab nih bahwa pengganti MIUI adalah HyperOS bukan MIOS. Terus buat tanggal perilisannya belum tahu nih, tapi yang udah pasti sih perilisan dari HyperOS itu bareng sama peluncuran Xiaomi 14 series. Sayangnya Xiaomi Global belum mengumumkan secara resmi jadwal peluncuran ponsel flagshipnya itu. Menurut rumor yang beredar, Xiaomi 14 series bakal dirilis akhir tahun 2023 ini, atau sekitar bulan Desember. Karena pendahulunya yaitu Xiaomi 13 series juga mulai debutnya itu di China di tanggal 11 Desember 2022. Terus smartphone ini juga dikabarkan bakal hadir dengan sejumlah spesifikasi yang menarik nih. Mulai dari kameranya yang terintegrasi sama Leica, resolusinya yang udah 1,5K, hingga chipsetnya yang udah chipset terbaru dari Snapdragon 8 Gen 3. Selain itu, Xiaomi 14 juga konon bakal dilengkapi dengan fast charging 90 Watt, serta ruang pendingin yang lebih besar untuk menjaga kestabilan suhu ponsel. Ya udah, kita tunggu aja buat perilisan pasti dari HyperOS ini. Semoga bisa bawa angin segar buat pengganti MIUI yang dicap sebagian orang kayak UI terburuk di Android. Ya semoga aja nggak ada iklan ya.